Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Harga telur broiler di tingkat peternak terus merangkak naik. Kenaikan harga telur ini dipicu mahalnya harga pakan. Harga telur ayam broiler di tingkat peternak terus merangkak. Kenaikan harga telur bervariasi tergantung dari ukuran. Untuk ukuran sedang dengan kisaran harga Rp42 sampai Rp45.000 per terai, sedangkan ukuran besar bisa mencapai Rp50.000 per terainya. Salah satu peternak ayam broiler di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah menuturkan, kenaikan harga telur ayam broiler terjadi sejak bulan Ramadan lalu. Diduga kenaikan harga telur disebabkan mahalnya harga pakan. Selain itu, banyak peternak yang memutuskan gulung tikar sehingga stok telur pun semakin berkurang. Pertama ada beberapa faktor. Yang pertama itu yang sekarang kita alami, yang kita hadapi kenaikan harga pakan. Karena per sak itu sekarang kita sudah nyentuh angka 500 ribu yang dari semulanya 430 ribuan. Jadinya naiknya sekitar 70 ribu. Kalau peternak sendiri sudah banyak yang berhenti atau bagaimana? Itu juga jadi penyebab utama kenaikan harga karena kan stoknya makin menipis, sedangkan permintaannya tetap tinggi. Karena kan telur juga masuk kebutuhan pokok. Ini adalah imbas yang kemarin pada saat beberapa bulan yang lalu telur kan sempat banjir. Nah, banyak jadi teman-teman peternak kita yang mereka pada gulung tikar. Sementara itu, meskipun harga telur ayam naik, hal ini tidak mempengaruhi jumlah pembeli, pasalnya karena menjadi kebutuhan sehari-hari. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, cegah penyebaran PMK Polda Daerah Nusa Tenggara Barat berkoordinasi dengan Balai Karantina Hewan. Langkah ini untuk mencegah meluasnya sebaran wabah PMK hewan ternak. Meluasnya wabah PMK hewan ternak di Provinsi NTB menjadi atensi Polda NTB. Antisipasi penyebaran PMK khususnya pada sapi, Polda NTB berkoordinasi dengan kepala daerah dan Balai Karantina Hewan seperti penyemprotan disinfektan dan pemberian vitamin terhadap ternak. Kabid Humas Polda NTB menegaskan, sebaran PMK khususnya pada sapi belakangan mulai mengkhawatirkan karena banyaknya temuan kasus. Kita bekerja sama dengan pemerintah, khususnya dari Dinas Peternakan, untuk mengecek langsung lokasi-lokasi di mana tempat peternakan dan memberikan edukasi kepada petani, serta memberikan vaksin vaksin bagi yang masih sehat. Kalau yang masih sakit sudah diobati. Penutupan sementara pasar ternak, pembatasan dan pengetatan pengawasan masuknya sapi impor ke sejumlah daerah di NTB juga dilakukan sebagai upaya pencegahan sebaran PMK. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah desa turun tangan bantu peternak biaya pengobatan menyusul terbatasnya biaya perawatan ternak yang terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku. Puluhan ekor sapi di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur ini nyaris tak bisa bangun dan kesulitan makan akibat terpapar penyakit mulut dan kuku. Dari 101 sapi di wilayah ini, 70 diantaranya diindikasikan terpapar PMK. Sapi mengalami demam panas, nyaris tidak bisa bangun dan mulutnya mengeluarkan busa. Karena keterbatasan biaya pengobatan dari pemerintah, tidak sedikit peternak harus mengeluarkan biaya secara mandiri dan dibantu pemerintah desa demi kesembuhan ternaknya. Kan sudah kita jelaskan bahwa sebagian besar mungkin kita kepala desa sudah mempergunakan karena belum adanya wabah dan lain-lain. Nah, itu. Siapa langkah Pemdes sendiri itu? Langkah Pemdes ya tetap kita akan alokasikan melalui ketahanan pangan dengan cara mana pekerjaan yang untuk ketahanan pangan itu kita pending dulu supaya nanti di perubahan kita masukkan. Semakin meluasnya kasus PMK di Lombok Timur, pemerintah setempat mengaku kewalahan membiayai biaya pengobatan. Karena itu, diharapkan pemerintah desa bisa membantu para peternak memfasilitasi biaya pengobatan, di samping dilakukan secara mandiri oleh banyak peternak selama ini. Kalau semuanya diharapkan pemerintah, mungkin tidak mampu pemerintah menangani secara keseluruhan kaitannya dengan jumlah ternak kita. Nah, makanya kita juga sangat mengharapkan juga kalau sekiranya masyarakat kita yang mampu, silakanlah menghubungi dokter hewan terdekat. Berapa ikhlasnya di sana kita tidak mematok. Nah, jangan sampai nanti dikatakan bayar sekian, kan itu terlepas dari hubungan batinnya antara dokter hewan dengan para peternak. Karena sudah terbiasa dia menjalin hubungan seperti itu. Artinya bisa secara mandiri gitu. Secara mandiri itu yang kita harapkan. Tapi kalau harapan kita sih dari pemerintah semuanya akan kita layani. Tapi karena tren peningkatan ini
Ya tidak mungkin kita harus butuh obat banyak. Sementara itu, dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Timur, jumlah sapi yang terserang PMK tembus 5.650 ekor. Dari jumlah itu, sebanyak 3.074 sapi telah dinyatakan sembuh dan sisanya masih menjalani perawatan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami di iNews NTB.